Pada saat ini kami kelompok 1 akan menjelaskan mengenai makna Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, setelah Yesus menyelesaikan tugasnya di dunia ini dengan segala penderitaan yang dialami, baik itu kematian dan kebangkitannya, maka hal terakhir yang dilakukannya adalah ia naik ke surga. Itu kita bisa lihat dalam Kisah 1 ayat yang ke-9. Nah, dalam hal ini Yesus yang telah naik ke surga ditinggikan serta mendapatkan kedudukan seperti yang diungkap dengan kata duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, banyak orang yang masih belum mengerti akan ungkapan tersebut. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa mengacu pada kata tinggal atau berdiam, dan kata duduk tidak boleh diartikan bahwa Kristus beristirahat atau bermalas-malasan di surga. Nah, kata duduk tidak sama dengan ketidakaktifan Tuhan Yesus, dan hal ini bukanlah duduk seperti Imam Eli yang rupa-rupanya tidak dapat berbuat apa-apa selain daripada duduk saja. Itu kita bisa lihat dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-9. Nah, kata duduk bermaksud menyatakan kemuliaan Kristus sebagai Kyrios yang memegang kuasa di mana ia memerintah sebagai raja di surga dan di bumi. Ungkapan kata duduk bukanlah persoalan tempatnya, melainkan tekanan terhadap maknanya. Meskipun ada begitu banyak perubahan dan kekacauan, tetaplah ada satu kepastian, yaitu bahwa Kristus telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan tidak ada revolusi di dunia yang dapat menggoncangkan kemuliaan Kristus. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, berarti kita memiliki pendirian yang teguh untuk percaya dan bertindak sama halnya dengan Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yaitu menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bagaimana memahami kedatangan Kristus yang kedua? Kedatangan Kristus yang kedua harus dipahami sebagai sebuah peristiwa tunggal, meskipun tidak bisa dilepaskan dari rangkaian peristiwa yang mengawalinya, seperti kebangkitannya, keruntuhan bait Allah, penganiayaan orang Kristen, bencana alam, peperangan, munculnya antikristus, dan pemberitaan Injil kepada semua bangsa. Berdasarkan Markus 13 ayat 32, kedatangan Kristus merupakan sebuah misteri. Hanya Bapa yang tahu. Bahkan berdasarkan teks tersebut, Yesus tidak tahu kapan peristiwa itu akan terjadi. Akan tetapi, berdasarkan pemaparan tafsiran terhadap 3 teks firman Tuhan di atas, yang mana itu terdapat dalam Matius 10 ayat 23, di Markus 9 ayat 1 dan 13 ayat 30, maka kedatangan kedua Kristus adalah peristiwa yang pasti terjadi dan akan segera terjadi. Kedatangan Kristus untuk orang yang percaya kepadanya menjadi suatu sukacita yang besar, oleh karena peristiwa itu akan memberikan kegenapan akan janji dalam iman percayanya. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya, kedatangan kedua Kristus akan menjadi malapetaka yang besar. Oleh karena melalui peristiwa ini, mereka akan dihakimi dan akan memperoleh penghukuman yang kekal. Cara kedatangan kedua Kristus juga harus dipahami sebagai kedatangan yang personal. Kedatangan ini adalah kedatangan yang bersifat jasmani dan merupakan kedatangan yang bisa disaksikan oleh banyak orang, di mana kedatangan itu akan sangat tiba-tiba. Kita akan masuk dalam kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa yang terjadi pada 4 hari setelah kebangkitan Yesus, di mana disaksikan oleh para murid-muridnya. Sekaligus Yesus Kristus terangkat naik ke langit dan kemudian hilang dari pandangan setelah tertutup awan, seperti yang dicatat dalam bagian Perjanjian Baru dan dalam Alkitab. Injil Markus, Injil Lukas, dan Kitab Kisah Para Rasul mencatat peristiwa kenaikan ini secara eksplisit. Dan Markus mencatat bahwa sesudah Tuhan Yesus menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada murid-muridnya, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dalam Markus 16 ayat 19, kata kerja terangkat sama dengan yang digunakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2. Lukas juga mencatat bahwa Yesus membawa mereka keluar dari kota Yerusalem sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat bawah tangannya dan memberkati mereka, dan ketika ia memberkati mereka, ia berpisah dari mereka, terangkat ke surga. Mereka sujud dan menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Terdapat dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 52.
Kisah Para Rasul juga mencatat sesudah Yesus mengangkat kata-katanya terakhir, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya di barangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau berdiri melihat ke langit?" Sesudah ke langit Yesus dan menatap Yesus yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat. Dia naik ke surga dalam Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Nah, di sini bagaimana Kisah Para Rasul ini mencatat bahwa Tuhan ini akan kembali ketika dia naik ke surga untuk apa yang dia sampaikan dalam Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11 ini, bahwa Tuhan akan kembali pada kali yang kedua. Puji Tuhan, saat ini kita akan masuk pada kesimpulannya, yaitu kita sebagai orang Kristen, terutama kita yang menghadapi persoalan yang berat, bisa tetap dihiburkan dengan keyakinan ini bahwa ada satu pribadi yaitu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kita, yang sedang duduk di sorga, mengawasi dan mengontrol segala sesuatu serta mengarahkannya untuk kemuliaannya dan kebaikan umatnya. Nah, inilah hal yang sangat menghiburkan kita, yaitu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia itu bukan cuma mati, tapi dia bangkit. Dia juga bukan cuma bangkit, tetapi juga naik ke surga. Bahkan dia bukan cuma naik ke surga, tetapi duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Nah, Yesus itu sebagai otoritas dan mengontrol segala sesuatu dan membuktikan dirinya adalah Allah, serta dia datang ke dunia ini untuk menebus segala dosa-dosa yang kita perbuat. Puji Tuhan, inilah menjadi tugas video kami dari mata kuliah Doktrin 7. Terima kasih, Tuhan memberkati.